mendengar cerita Pak Ganjar ini tentang satu keluarga miskin, satu sarjana. Yes. Jadi boleh mari kita sambut Pak Ganjar untuk menjelaskan programnya. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Ganjar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih semuanya hadir sehari ini. Saya berkeliling ke Sukoharjo, ditemani ada Ibu Bupati, Pak Wakil, lalu ada partai-partai pengusung, ada dari DPRD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, komplit semuanya, dan tentu relawan, termasuk saya ditemani teman-teman influencer. Boleh berdiri dong. Berdiri balik kanan biar bisa dilihat. Inilah para influencer, ada yang artis, ada Oke. Ya, terima kasih sudah hadir menyertai. Bapak Ibu, kenapa anak kita harus sekolah tinggi? Ada satu harapan besar dari keluarga. Nasib di keluarga itu, nasib anaknya berharap jauh lebih baik. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik, kemiskinan. Banyak cara kita menyelesaikan, sudah ada BLT, sudah ada PKH, ada jaminan kesehatan, ada juga jaminan pendidikan. Tapi kenapa kita tidak bisa cepat? Maka ada praktek baik yang pernah saya lakukan ketika 10 tahun menjadi gubernur. Saya coba data, saya coba riset, kenapa kita harus menggapai masa depan dengan berinvestasi yang besar melalui pendidikan. Bapak Ibu, pengalaman ini saya dapatkan minimal dari saya pribadi. Ketika kami kesulitan membiayai pada saat sekolah, ketika kami harus kuliah dan tidak ada biaya, ketika orang tua saya seperti tadi disampaikan oleh warga dari Sukoharjo menceritakan, hanya bisa bersedih. Tapi orang tua selalu mencoba bagaimana anaknya bisa jauh lebih baik kehidupannya. Betul ya? Orang tua saya pernah terlilit rentenir untuk membiayai kuliah anaknya. Orang tua saya pernah jualan bensin dan kami harus membantu itu agar kami bisa survive hidup. Maka ketika amanah politik ini diberikan, jadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Saya menemukan beberapa kesempatan dari sebuah keluarga yang saya lihat, oh, di keluarga ini miskin, tapi ada anaknya yang punya potensi luar biasa. Saya akan membiarkan mereka ketika punya talenta olahraga, seni, sains, dan bisa berkembang. Saya tidak pedulikan karena dia bisa survive dengan cara itu. Tapi ketika kemudian mereka harus menyiapkan diri jauh ke depan dan dia butuh bimbingan, maka pendidikan menjadi jalur utama yang ada. Saat itulah saya berdialog dengan seorang warga, seperti video tadi itu, saya tanya kepada mereka, apa yang Bapak Ibu harapkan? Saya ingin menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya, tapi Pak Ganjar, saya tidak punya kemampuan itu. Maka apa yang bisa saya lakukan pertama adalah bagaimana kamu bisa bersekolah dan kamu cepat bekerja. Pikiran yang paling cepat adalah membuat sekolah vokasi. Maka pada saat itu kita bikinkan namanya SMK Jateng, dan kemarin saya sempat ke Solo, tidur di salah satu rumah penduduk. Dia jualan bubur sumsum. Anaknya ada 3, tidak salah. Dan dia tidak punya harapan apapun. Maka anaknya lulus SMP. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Mendorong anaknya untuk mencari jalan keluar agar dia bisa sekolah lebih tinggi. Dan dia bisa mendapatkan sekolah level
SMK. Anaknya pintar, dia sungguh-sungguh, dia belajar keras, dia meminta doa orang tuanya. Pendek cerita, dia keterima dengan seleksi yang sangat ketat di SMK Jateng itu. Belum lulus, belum wisuda, dia sudah mulai magang dan bekerja. Dengan gaji sudah 3 juta pada saat itu. Satu yang mengharukan Bapak Ibu, orang tuanya dikirimi 500.000 tiap bulan. Pada saat anak ini mau saya wisuda untuk angkatan pertama, yang datang adalah orang tuanya. Saya kaget, Bapak ngapain berdiri di sini? Saya mewakili anak saya karena anak saya tidak bisa pulang, dia sudah bekerja. Wow. Setelah itu Bapak Ibu, anaknya diangkat menjadi pegawai tetap, gajinya kurang lebih 6 juta. Hari ini dia sudah berpenghasilan 12 juta. Dan orang tuanya dikirimi 2 juta setiap tahun, rumahnya dibangun. Saya tadi malam, 2 hari yang lalu tidur di sana, saya mendapatkan suasana kebahagiaan di keluarga itu. Rasa betul, ciri-ciri kemiskinan yang melekat mulai hilang, karena kemudian saya melihat fasilitas kehidupannya jauh lebih baik karena pendidikan. Inilah kisah inspiratif yang kemudian membawa saya dan Pak Mahfud untuk, Pak, kita bikin, kita cari satu keluarga miskin yang ada di Indonesia, kita cari satu anaknya, kita biayai sampai perguruan tinggi agar kelak dia bisa menghidupi keluarganya. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang sangat baik di Sukoharjo ini, bantu kami. Mari kita bekerja sama. Kita cari satu data yang baik, kita kelola dengan bagus, dan kita punya profil warga bangsa, warga negara Indonesia. Ketika keluarga miskin ini bisa kita capture dari data NIK yang ada, maka disitulah sebenarnya negara bisa hadir untuk membantu dari keluarga itu agar ada anaknya minimal 1 sarjana dalam satu keluarga miskin untuk dia bisa merubah nasibnya. Bapak Ibu, di Sukoharjo ini saya ingin meluncurkan program ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan besar nantinya, sehingga biaya pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD kita fokuskan untuk kita konsentrasi ke sana, sehingga menjemput bonus demografi dengan penduduk produktif yang banyak. Kita investasi melalui kesehatan dan kita prioritaskan kepada mereka yang punya talenta bagus dan dia berangkat dari keluarga yang miskin. Terima kasih untuk semuanya, mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lebih baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Oke. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat juga videonya ya. Ya, sekarang kita mau berdiskusi. Betul. Tanya jawab. Tanya jawab. Oke. Yang pertama mungkin kita berikan kesempatan dulu Bapak Ibu, tetap duduk ya, tetap duduk semua Bapak Ibu, mohon izin tetap duduk semua, agar nanti ketika menjawab bisa melihat Bapak Ganjar dengan baik ya. Pak Ganjar, boleh kita sesi tanya jawab dengan masyarakat, boleh? Masyarakat boleh apa ya? Boleh diwakili satu aja ya. Satu. Ya. Ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu boleh berdiri. Oh ya, sini Bu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Wah, mau foto ini pasti. Wajib kayaknya itu ya. Iya, pasti. Ya, silakan kasih mic-nya. Ibu namanya siapa? Kenalkan nama saya Dideketin. Ibu Sumarse. Ibu Sumarse. Dengan alamat Sapen Mojolaban Sukoharjo. Sukoharjo. Pertanyaannya. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak tentang sistem zonasisasi. Oh ya, pendidikan ya. Iya. Zonasi. Ya. Ya. Satu itu, yang kedua tentang anak saya yang telah putus kuliah karena keadaan. Ya. Ya. Sekarang anak saya ada 2. Yang satu sekarang sudah usia 23, Ya. ini putus kuliah. Ya. Yang kedua masih di bangku Berarti Bapak
belokin ke kiri dikit 3 tahun ini. Yang saya pikirkan itu tentang hilirisasi, karena saya nggak mempunyai PKH, nggak mempunyai KIP, nggak mempunyai. Ya. Terbantus dari satu masalah lagi karena korban PHK. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya itu sistem zonalisasi. Ya. Itu kok bingungan orang tua. Oh, dengan orang tua. Ya. Ibu sekolahnya apa dulu? Saya dulu alumni SPK Sukarjo. SPK. Oke, Sekolah Pendidikan Guru. Oke. Tenang aja nih. Tenang-tenang, satset kita pokoknya. Kalau guru nanti kalau diajari nggak bingung lagi gitu ya. Ya, jadi nggak usah bingung. Yang paling gampang adalah anak itu nanti ada di zonasi mana. Mau sekolah ke SMA atau SMK? SMA. SMA, maka dicari sekolah yang paling dekat. Kalau dia punya prestasi, maka dia bisa pindah ke tempat lain yang diinginkan dengan prestasi. Ya, kalau dia dari keluarga tidak mampu dan ibu merasa dari keluarga tidak mampu, uruslah surat keterangannya sekarang. Oke, gampang ya. Di belakang ibu ada orang pakai baju merah, perempuan cantik, sudah tahu siapa dia? Gampang, lapor kalau Bupati didampingi Pak Wakil di sini. Jegrek, korban PHK. Mohon maaf dengan segala hormat saya boleh bertanya ya. Menurut ibu masuk kategori tidak mampu atau mampu? Tidak mampu. Ibu mau mengurus besok pagi? Insya Allah ya. Sekarang ibu akan dibantu langsung. Nanti saya minta nomor teleponnya, langsung dikerjakan, dapat bonus dari ibu. Oke ya. Nah, zonasi dengan cara seperti itu. Jadi nggak usah risau dengan zonasi. Dia berprestasi, dia bisa pilih. Dia punya tempat yang dekat, dia akan bisa dapat. Kalau keluarganya tidak mampu, dia akan mendapatkan prioritas. Kalau kemudian tidak dapat, sekolah dimanapun bisa mintakan beasiswa. Tidak ada pintu tertutup untuk anak yang mau sekolah dan berprestasi. Gampang ya? Bagaimana anak kedua saya kok hari ini putus sekolah? Sambung lagi. Suruh masuk lagi, kuliahnya di mana? Di Duta Bangsa. Duta Bangsa. Mau sekolah lagi apa enggak? Katanya ingin sekolah, tapi karena tertentu sama biaya dan dia merasa kalau dia menunggu untuk di DO di sekolah. Menunggu di DO? Iya. Ada juga ya orang menunggu di DO Dan ya. anak untuk melanjutkan nggak punya biaya. Ya. Kebetulan anak saya mempunyai kebutuhan khusus. Oke. Yaitu Dia berkebutuhan khusus. Iya. Ya. Karena Maaf, dia- penyandang disabilitas. Iya. Iya, Dia oke. menderita penyakit hemofili. Oke. Ya, yang setiap 1 minggunya itu harus injeksi Oke. dengan biaya yang tidak sedikit. Ya. Itu Oke. masalahnya. Sudah punya jaminan kesehatan? Sudah, tapi Sudah. lewat perusahaan. Lewat perusahaan. Yang jaminan apa kesehatan dari pemerintah? Tidak punya. Belum diurus nanti. Oke. Langsung ya. Yes, boleh. Nanti minta ajudannya Bu Bupati atau Pak Wakil bisa langsung. Yes, Pak Wakil ini sekda dulu. Satset wonge. Tenang juga, jangan khawatir. Udah ketemu langsung beres ya. Beres ya. Nanti anaknya biar dicek dari sisi kesehatannya sehingga dia bisa mendapatkan akses kesehatan yang bagus. Kedua, kalau sudah seperti itu suruh sekolah lagi. Kalau kemudian tidak ada biaya, minta beasiswa. Ya. Beasiswa dari mana? Kita carikan. Banyak sekali beasiswa yang ada. Kemarin saya di Sragen ada aspirasi yang masuk lewat DPRD, berkumpullah anak-anak para penerima beasiswa itu, dan itu bisa dilakukan. Oke? Oh, saat ini nomor teleponnya 3 ke Bu Bupati nomor Pak Wakil. Ini langsung dicatat. Ini, yo, siapa ajudan ibu ini? Nah, ini kalau ajudan ibu ini. Mana? Ini kalau ajudan ibu ini. Bapak Ibu, memaknai satset itu rasa ngenteni dari presiden. Gitu ya. Jadi kalau ada persoalan seperti ini yang bisa diselesaikan, satset selesaikan sekarang. Gitu. Maka pendukungnya Ganjar Mahfud juga harus satset. Kalau ada yang seperti ini sampaikan, kecuali itu menjadi program masa depan yang mesti kita siapkan. Maka tinggal dukung. Kita harus kompak dulu untuk menang.
Terima kasih, salam untuk semuanya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan pada pembawa acara. Makasih. Oke. Baik. Pak Ganjar, kebetulan tadi kita melihat ini ada yang di tayangan itu, ada anaknya datang ke sini. Hadir langsung Yang Bapak. tadi hadir langsung yang Boleh bergabung dengan kita Pak? Mungkin. Boleh. Dengan orang tuanya silahkan cantik. Bapak Ibu monggo. Ini juga salah satu sosok yang tadi Iya, tayang di yang video ada di Darto. video tadi. Darto, ya. Dan kita akan langsung menjumpakan dengan Iya, Bapak. betul. Agar tidak hanya kita saksikan videonya, namun bisa langsung ngobrol dan Iya. berinteraksi. Mas Betul, Darto, betul. Mas Darto. Ya, Di sini juga ada yang ada di video tadi. Oh, ada dua ya? Iya, ada dua. Oke. Ya, silakan sekalian. Sekalian atau satu dulu ya Mas ya? Satu dulu. Satu Ya, dulu. Oke, siap. Baik. oke. Yang ini masalahnya apa tadi ini? Mau kuliah, tapi nggak ada biayanya ya tadi ya? Oh, sama. Sudah lulus, Dek? Oh, belum. Sekarang sekolah di mana? SMK? Oh, SMA Solo, SMK Solo. Sekolahmu bayar nggak? Boten. Sopo sih gubernur ini sih. Bapak Ibu, saya cerita gratis ini bukan ngarang. Kenapa bisa cerita gratis membuat SMK untuk orang miskin? Karena sudah kita kerjakan. Kenapa kemudian saya tanya sekolahnya bayar atau tidak? Begitu SMA, SMK, SLB kewenangannya dikasih provinsi, pada saat itu saya gratiskan semuanya. Salah satunya dia. Ternyata sekolahnya sudah tidak bayar. Maka hari ini dia sudah menerima fasilitas SMK gratis. Ini sekolah seni. Nah, ini para seniman. Ini seniman ini jagoan-jagoan seniman. Ya sekolah seniman SMK 8 itu jagoan seni masa depan. Maka kita harapkan nanti, namamu siapa? Yevi, kita harapkan bisa. Yeti. Aku tadi bilang apa? Oh ya, kurang dikit sama teman nggak apa-apa lah. Nah, kita harapkan si Yeti ini nanti bisa kuliah dan kita siapkan mulai sekarang. Kamu kuliahnya kapan? Ini baru mau lulus Oh ya, jadi kuliahnya kira-kira kapan? tahun depan ya. Tahun depan. Jadi kalau tahun depan, hah? Cetrot lagi, cetrot. Nah, kalau begitu seperti ini udah jelas praktek pertamanya Yeti nanti. Oke ya. Tapi Yeti, kamu juga punya kesempatan yang lain. Banyak sekali beasiswa yang bisa kamu dapatkan nanti di kuliah ya. Ada KIP untuk kuliah juga ada toh. Terus kemudian ada beasiswa dari luar. Jadi jangan kecil hati, kamu siapkan. Program itu akan membantu, tapi kalau tidak, ada banyak cara lain yang bisa dikerjakan. Tugasmu belajar sungguh-sungguh mulai hari ini, minta doa restu orang tua. Oke? Selamat belajar. Kamu jurusannya apa? Seni? Coba kamu nari sekarang. Bapak ikut ya? Ayo. Oke. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan tarian dari Yeti dari SMK 8 Solo. Boleh divideokan Bapak Ibu bersama dengan Bapak Ganjar dan Yeti bernari. Salah mas, musiknya salah. Oke. Iya. Oke, Ya, tepuk tangan. Ini kayaknya musiknya nggak pas, tapi ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih Pak Ganjar udah mau datang hari ini bertemu dengan para warga. Kita mau foto angkat 3 jari bareng Bapak boleh? Iya. Oke. Semuanya boleh berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri, kita Mundur dulu. angkat tangannya, jarinya membentuk 3 wiji ya Bapak Ibu ya. Iya nanti mau nyontoh. Oke. Ada Bang Arif, Mas Dono, backgroundnya mending influencer daripada Satgas. Belum Pak Ganjarnya nggak kelihatan. Torik. 1,